hanya berkumpul dan melihat wajah para ulama-ulama, para gurai-gurai katanya. Sesungguhnya di masa yang lalu pernah kejadian sebuah daerah yang menimpa kemarau yang panjang. Orang-orang semua susah. Berbagai macam doa-doa akan dilantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat istisqa sudah berkali-kali. Tetapi Allah belum menerima doa rakyat dan masyarakat bawadaya. Banyak orang-orang yang menangis, orang-orang yang saleh di tengah-tengah malam agar terhindar daripada bahaya malapetaka yang sedang terjadi kemarau yang panjang. Tapi ternyata tiba-tiba datangnya seorang pemuda yang biasa-biasa mantau. Bukan seorang yang alim, kan sira orang yang punya ilmu yang tinggi. Melainkan beliau mengangkat tangannya di hadapan Allah dan berkata, Allahumma skina bima fi ra'yi. Allahumma skina bima fi ra'yi. Ya Allah, hilangkanlah segala malapetaka, turunkanlah hujan, hilangkanlah kemarau. Hanya dengan bertawassul dengan apa yang pernah aku lihat dan apa yang pernah ada di kepalaku. Ternyata subhanallah, wahai saudaraku sekalian, tiba-tiba hujan langsung turun. Orang-orang tercengang, orang-orang heran. Beliau semua bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda itu dan apa doa yang dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berkata, aku bertawassul dengan satu amalan yang pernah kulakukan dalam hidupku. Aku hadir dalam sebuah majelis ilmu yang disampaikan oleh seorang ulama yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Maka dengan bertawassul kepada hadirnya dalam majelis ilmu, melihat wajahnya para ulama-ulama, maka dengan nyanke Allah turunkan hujan, Allah hilangkan malapetaka, Allah hilangkan kemarau yang sudah sangat lama menimpa umat manusia. Nyodup kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dengan berkumpul katanya dalam sebuah majelis ilmu dan majelis para ulama. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, najat katanya baik tamate ilah dalam hidup kita. Baik sampai dia tertinggal dalam kehidupan di dunia ini. Menyesandaiji katanya dalam uronya tidak pernah berjumpa dengan para ulama. Nyo ke jalan katanya untuk menjadi manusia bahagia di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, yang begitu besar jasa-jasa dan pengorbanan beliau untuk umatnya. Kepahitan dan kepedihan beliau, darah-darah yang mengalir daripada tubuh beliau, perjuangan-perjuangan beliau sangat luar biasa. Semuanya mereka korbankan hanya untuk kebahagiaan umatnya. Beliau mengalirkan air mata di tengah-tengah malam, menyuruh keluarga-keluarganya untuk beribadah kepada Allah, untuk bersujud di hadapan Allah, hanya semata-mata untuk kesenangan dan kebahagiaan umatnya di masa yang akan datang. Pernah sebuah malam Rasulullah gerumpa oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Ali, Aisyah dan Fatimah tengah neklik di perkuburan Baqi'. Banyak air mata beliau yang mengalir yang tidak pernah mengalir sebelumnya. Fatimah Zahra selaku putri beliau yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, wahai ayahku, apa yang sedang menimpa terhadap engkau wahai ayahku? Putra, yang sedang terjadi, kenapa air mata engkau lebih banyak yang mengalir pada malam ini? Apakah ada wahyu yang turun? Ataupun sesuatu yang sedang terjadi? Aniaya ataupun kezaliman-kezaliman daripada orang-orang kafir terhadap engkau wahai ayahku? Akhirnya beliau berkata, wahai Fatimah, ketahuilah malam ini adalah malam keampunan bagi segala umat-umatku.
Wahai Fatimah, wahai Aisyah, bersujudlah kalian. Mohon keampunan kepada seluruh para wanita-wanita yang hidup nanti. Mereka adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang banyak meninggalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keampunan kepada mereka agar mereka selamat, agar mereka terhindar daripada persoalan-persoalan akhirat. Akhirnya bersujudlah Aisyah dengan Fatimah Zahra mengalirkan air mata dan memohon keampunan untuk seluruh para wanita-wanita yang hidup sesudahnya. Wa ya Ali wa ya Abu Bakar, wahai Sayyidina Ali dan Abu Bakar, bersujudlah kedua kalian. Mohon kepada Allah supaya semua para lelaki-lelaki nanti di masa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga Rasulullah bersujud di hadapan Allah bukan untuk diri mereka, bukan untuk kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka, tapi mereka bersujud di hadapan Allah mengalirkan air mata yang banyak demi untuk kitanya selaku umat agar kitanya terhindar daripada azab dan kesiksaan api neraka jahanam. Maka tidak ada kemuliaan yang lebih besar nanti di hari akhirat, kebanggaan daripada umat-umat Nabi Muhammad selain mereka bisa berkumpul lagi yang rupa di dalam syurga bersertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa melihat ketampanan wajah beliau yang melebihi daripada indahnya bulan purnama. Makanya keharapan daripada kitanya bersama agar kitanya bisa dikumpulkan nanti di hari akhirat lagi yang rupa berserta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, gurai-gurai dan Bandung pendidik dan pembimbing agama, pembimbing rohaniyah manusia. Mereka lah orang-orang yang menjaga keturunan kitanya, menjaga masyarakat saudara-saudara kitanya daripada persoalan yang paling besar di hari akhirat. Mereka lah yang membentengi kitanya dan keluarga kitanya daripada api neraka jahanam yang semua para rasul-rasul, para umat-umat Islam, para orang-orang beriman mereka takut dengan siksaan api neraka jahanam. Dan juga para ulama lah yang mendorong, yang membawa, yang menarik kitanya agar menjadi para ahli-ahli surga, merupakan tempat yang paling nikmat nanti di hari akhirat. Ta'zim dan penghormatan nuntuan yang pertama sekali kepada arwahina wa ajsadina Abu almarhum. Mudah-mudahan dengan doa-doa beliaulah Allah berikan kebaikan kepada kitanya bersama. Jasa-jasa beliau yang telah beliau tanamkan untuk kitanya bisa melekat dalam hati kita sampai akhir daripada kehidupan kitanya di masa yang akan datang. Kemudian Ummi atau Jaddati, itulah merupakan nenek ataupun orang tua daripada kitanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Akhun, abun yang Tuan muliakan selaku pimpinan daya Darussadah cabang Idicud dan mandum-mandum urang silun abu sekalian, abun, abi, walid yang hana mungkin Tuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada Tuan. Para unsur pemerintahan yang ikut hadir pada hari yang berbahagia ini, terima kasih banyak pada seluruh alumni, santriwan dan santriwati masyarakat muslimin dan musliman yang hadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Mungkin ulun Tuan tidak begitu mengenal siapa sebenarnya sosok daripada Abu di Idicud, karena di saat beliau masih sehat-sehat, ulun Tuan mentang ubud-ubud di daerah Samalanga. Belaan tu tanah pegahaba kadang tak dari jauh handa jeun.
dan hanya Abia mendengarkan cerita-cerita beliau. Salah satunya adalah yang pernah Abia dengar dan uronyo ternyata terbukti berapa banyak alumni-alumni yang pernah berjasa kepada beliau. Menyegedanyo yang muda-muda uronyo memang hana taduri. Pada saat gedanyo beliau sudah tiada. Dan legure-gure gedanyo pihan mungkin diceritakan yang berat-berat hat. Takut-takut hana mangat. Tapi Abia hana buku. Sandaji gedanyo santri uronyo ingin mengenal siapa sosok ibu Abu, maka lihatlah kepada Abu di Kutakru. Itu yang pernah lontuan dinge-dinge, bahkan Abu sendiri pernah disampaikan. Itulah dua orang sosok yang hampir sama dikala beliau masih menuntut di Kutakru. Di Mudi Mesra Samalan. Mungkin me'ednan mantang Abia sampaikannya kata tu pahami apalagi alumni-alumni. Dan abun bihana payah tak begah payang tabnya ednan sejarah. Dan pun yang akan terjadi apabila kita sia-siakan amanah daripada beliau. Menyelaginya sosok seorang Abu di Idijut. Cuman yang nanti pegah-pegah li Abu yang kenyan tagah. Inan ke ternyata di Mudi Mesranyo na orang-orang yang luar biasa yang lahir daripada pendidikan daya Mudi Mesra Samalan. Cuman lentuan bacut agak ingin lentuan sampaikan khusus ji kepada alumni-alumni dan lelaki maah menyonyo terlalu lantang, tapi nyo isi hati daripada lentuan. Di saat lentuan pernah jak ulua hana luatan ulua Aceh, pernah berjumpa dengan kiai-kiai ulama-ulama lah di luar. Sampaikan ada satu pesan yang sangat melekat di dalam hati. Karena lun selamanya tabe-tabe berpikiran tentang masalah pakan pesantren di Aceh meninggai Tungku, meninggai Abu, meninggai pesantren. Ini rata-rata pesantren di Aceh. Ternyata nyo adalah kesalahan-kesalahan fit daripada gedanyo. Pakan adanya yang terjadi. Kiainya disampaikan bahwa tempat yang kami belajar itu adalah tempat yang sangat berkah. Sehingga ke murid-murid kiainya disampaikan awak gatanya sehingga wateka trip-trip tabut bak lun gata lun me ke debat tempat dasar. Kiainya berokan belajar di Mekah bak Said Al-Maliki. Hana tuan sebutkan nama persatu, takut melanggar kode etik dah nama. Bak Said Alwi Al-Maliki. Setelah beliau meninggal, dipimpin oleh anak beliau Ahmad, Said Ahmad. Mungkin hana sabali kehidupan watanya. Bahkan kalau lebih hebat pesantren anak murid. Tetapi murid beliau tetap berkata bahwa gata kalun me bak tempat lun. Artinya gepu maju tempat dasarnya. Gepu maju tempat dasarnya. Bahkan natanya timbullah. Karena apa kan? Selamanya tanya na 20 tahun ke masa-masa awal tinggal di sini. Bilik yang kosong ronyo nyen bilik kita nyo peh jamun. Tempat yang na di sini jamun tempat kita nyo cah. Tempat-tempat lain ronyo nyen ada kita nyo jasa-jasa daripada kita nyo bandung-bandung alumni. Maka apabila kata tutup atanyo, maka kita telah menutup jasa-jasa yang pernah kita korbankan dalam udip kita yang selamanya. 20 tahun ni kita tinggal ino hanya 30 tahun terus kami meninggal itu. Padahal biasa anda je nyo terus menerus akan mengalir sumur-sumur yang selamanya kebaikan kepada kita. Jadi sebenarnya hanjut lagi. Yang hak ronyo kita harus bersama-sama berkorban. Abu almarhum beliau tahu. Man Allah karena Abu Siraur yang saleh hana pesan bagnya. Tapi na gure-gure yang awai pesan. Hai ne bek tapu putuh beh ngelun. Apa artinya? Bek kata tok bak tempat lonyo.
Hetat perjuangan brokan kali tak lon tuan kalau kiban tak bangun dayah yang pertama sekali. Mungkin katanya gure-gure juga sudah tahu bagaimana kita dikala kita membangun sebuah pesantren. Nyo menangsin masyarakat yang na di sampingnya. Nyo yang terbangunnya pesantren uronyo yang kadugno ka kader para ulama-ulama uronyo. Nyo mandum-mandum kiprah daripada nek-nek getanyo yang padung-padung ton yang kau likut. Kiprah daripada nek masyarakat yang na di sini, makanya bercahayalah ilmu sampai ke seluruh penjuru masyarakat Aceh. Sampai ke dalam dada getanyo uronyo. Maka kebaikan uronyo bek tak tutup le getanyo, tak tinggalkan atanyo. Nyo kebun syurga yang pernah ditinggalkan oleh almarhum. Inilah kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menutup kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Apabila engkau melewati sebuah kebun syurga, merangkaklah kalian, rebutlah kalian, singgahlah kalian walau dengan merangkak. Berkorban artinya katanya untuk mendapatkan sebuah kebun-kebun syurga, majlis-majlis ilmu. Nyo mungkin nek-nek katanya burakan yang ka berkorban ino hana tatu kibankah kebaikan yang Allah berikan. Ingat lon tuan saboh cerita jam. Sira penggali kubur. Dukna trep bergali kubur, 40 ton. Di daerah Suriahnya na saboh perkuburan para aulia dan para ulama-ulama. 40 ton kabur gonyan gegali-gali kuburan. Saya na orang meninggal gonyan tukang kuburan. Tiba-tiba Pak Sabahuro teruslah si Raurina nekun bak penggali kuburnya, nekuh sabah kuburan kelun ke kuburan kira-kira mit yang mentera remaja. Kagak akhirnya gekuhlah kuburan lekonya. Tiba-tiba hana trip katruh ime jenazah. Pada saat di me jenazahnya gonyan kebetulan di dalam kubur yang tukang cok paso di dalam liang lahat. Kan sira orang yang alim, kan sira orang yang saleh, hanya anak biasa yang tinggal menuntut ilmu. Yang sangat mengherankan para penggali kubur, pada saat gepas hawa manyet di dalam kubur, langsung kuburnya berubah menjadi taman-taman syurga. Yang hana pernah kekalan ka 40 ton ka. 40 ton ka buat gali-gali kubur. Hana pernah kekalan pada saat gepas hawa urang dalam kuburannya adalah berubah kubur menjadi taman-taman syurga. Sehingga kuen pingsan. Orang-orang hiran pakan pingsan. Bercerita le kuen. Lon lain dat bak long kalan dalam kubur uroyo. Putra yang je lain. Hai kubur berubah menjadi kebun-kebun syurga. Terus dua orang orang yang putih dia acak jenazahnya gemeh. Kalau leh mungkin sang masa zero penggali kubur ke kebun syurga ada kalanya sang pitam ke hetat kubur aku nyo pitam nyo kau bebut nyo sang orang pitam kan macam dia lah dia bumo dia langit dia pupu yang na dia nyo sang pitam nyo kan bebut nyo kake pegah le orang pitam long nyan yang lon kalat akhirnya hana tre padung-padung bulian terus lah orang yang sama orang yang sat tilau gekun lamba orang yang gali kubur tak gali tiga kuburan long sabah teruk. Nah orang yang meninggal hana trip singkat cerita long tuan sampaikan email long jenazah biasa karena orang raya orang yang si tengah remaja lah dah ke. Kira-kira umur kurung belah 20 tahun. Kakak kekualam kuburan lagi yang gepas halam dalam liang lahat. Nyan ke kuburan kali kedua lagi nyan sit yang geule goyan berubah kubur menjadi kebun syurga tapi karena kedua kali han pinsan le bawa dia kali pernah berpengalaman akhirnya ditanya bawa rinang yang soy le yang meninggalnya lain tak ilon kalan anu lon tuan kali rinang so putra buat putra kegiatan tu amalan yang pernah dilakukan putra buat yang ibu buat le anu yo pegah tu anak lonyan hanya tinggal di dalam belajar ilmu agama, tinggal di dalam pendidikan ilmu.
Tingah yak beut bahasa katanya. Mak dak keun beut mengihur lain terus. Tingah di dalam belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua abang ni. Putra tugas abang. Buat hari-hari ya kokoh kaya ule. Hasil upahnya dijuk ke adik yang tinggal di dalam belajar ilmu. Subhanallah. Ternyata hanya kerja kokoh kaya, perbuatan yang sangat rendah. Tapi karena dibantu orang yang sedang belajar ilmu, ternyata Allah gebisit kebaikan menjadi berubah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman syurga. Nyalih gedinga, nyalih orang penggali kuburnya peluk ton ka. Sang umur kira-kira kali mau peluk. Kaka gepeduk catok-catok inan, gecok bungkuh-bungkuh kebedah berangkat dia bun halil don kupur teman. Takut kubur dia tengok hana tabal lagi kubur ada miatnya. Kupur teman umur tua. Nyandu siro penggali kubur ternyata sangat luar biasa. Tinggalkan keluarga. Tapi dalam sejarah beliau menjadi ulama dan anak-anak beliau hang kubah lain. Nya anak penggali kubur nak pergi ajuk beut. Itu anak dungku kadang-kadang hana ada ajuk beut tiga kurang. Nyentuh kebaikan yang Allah berikan. Artinya putra yang perlu Tuhan sampaikan. Nyo jasa-jasa daripada para ulama-ulama, nek-nek kita nyo berakan yang na di sekeliling kita nyo uronyo. Mereka telah mendapatkan dan merasakan putra yang pernah mereka berjuang. Tapi kita nyo kalau dentai. Hana putra harap le kita nyo apabila kita nyo uronyo hana to dengan ilmu, hana to dengan ulama, tanyo menjadi orang-orang yang bahagia di hari akhirat. Getanyo kan merupakan orang-orang yang punya ilmu menjadi orang-orang yang selamat di hari akhirat. Jangan pernah bermimpi beta melumpur getanyo jika surga yang kita tidak pernah tersentuh dengan ilmu agama. Karena kenapa Rasulullah sendiri menyampaikan innal ilma la yulhimahu alal as'ida wa yuhrimahu alal ashqiya. Sesungguhnya ilmu selalu terhalang, selalu beralasan berhalangan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia celaka. Menyatakan utah manusia yang celaka di dunianya, maka lihatlah mereka selalu berhalangan di dalam hadir dalam majlis ilmu. Buat duk dengar majlis ilmunya nyo tadi nyo ceramah madangnya padungga pe hata kalian jiu. Padahal baru 5 minit. Tapi yang bunuh tadu aja kayak biasa ada paju-paju makanannya paju makanan ti ana opo. Tinggal lagi nyo tadu ada paju makanan nyo berat tubuh katanya. Karena pakan iblisnya kai main ada nama kana beut dan ilmu yo kam masalah aja udah itu. Nekalan pakan haik tajak beut bawa teh malam kan gara-gara katanya hek jauh belang hek jauh laut kan. Ada anak tajak sahur tak di bunga sampai support yang tu dia maghrib berhalangan sing dia. Jangan pernah bermimpi pakan karena yang membuat tanyo halangannya adalah karena dipersiapkan untuk menjadi manusia celaka. Nyo haba nabi bengen-bengen kabia. Innal ilma lupa ulang tiga dulu. Innal ilma la yulhimahu alal as'ida wa yuhrimahu alal ashqiya. Kata Rasulullah. Ini yang perlu kitab dalam kitab yaitu Sirajul Talibin Minhajul Abidin. Sesungguhnya ilmu mudah, nyaman, tenang, tentram bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli bahagia, orang-orang yang bahagia. Dan selalu berhalangan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia celaka. Maka hasil dengan iman nyoto tayo damang surga hanase. Hasil dengan iman yang tabe contohnya katanya untuk menjadi manusia yang sukses di hari akhirat. Orang yang sukses di akhirat adalah orang yang selamat daripada api neraka jahanam. Orang yang dimasukkan dalam surga kan gara-gara banyaknya harta, kan gara-gara tingginya jabatan. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, kata Rasulullah, kata Allah. Barang siapa yang dilepaskan daripada api neraka jahanam, dimasukkan dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang bahagia dan sukses kan gara-gara harta. Maka hana mungkin sukses bagi kita yang hana ilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, kullun nasi halki.
Semua manusia itu binasa. Illal mu'minin. Kecuali hanya orang-orang beriman. Syukur. Tanya uronyo kag lahirkan oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Tanya uronyo hidup dalam golongan orang-orang mukmin. Begitu teblik dan kata toh masjid, kata toh menasah, kata toh tempat ibadat, kita melihat orang tua kita sedang sembahyang, sedang beribadah, syukur kepada Allah. Bahkan karena kita kagak pilih dengan imannya, kagak buka jalan untuk menjadi orang-orang yang selamat di hari akhirat. Tetapi bangga dengan imannya, hansip dengan imannya riun yang pertama. Untuk kita mendaki, untuk tanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hansip iman ngendo. Makanya Rasulullah melanjutkan dalam hadis kan enan buka hadis dari Rasulullah. Wa kullul mu'minina halqi, kata Rasulullah. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah, dia juga termasuk orang-orang yang sesat dan binasa nanti di hari akhirat. Walaupun tanya orang yang hidup dalam keadaan beriman dalam lingkungan orang-orang mukmin, tetapi orang mukminnya juga rehet hingga masa masa. Memang punya kafe dikapunkan iji hanai ke dalam nangro surga. Tetapi niat yang pertama adalah iman. Kemudian wa kullul mu'minina halqi illal alimin. Setiap orang-orang yang beriman dia juga akan binasa kecuali orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Makanya hanya mungkin ditanya orang yang menjadi ahli surga. Jangan pernah bermimpi dan terbayang uronyo. Apabila kita sia-siakan ilmu, kebun-kebun surga yang di depan mata kita uronyo, tak abaikan, tak tinggalkan dengan begitu saja. Yohana mungkin. Makanya Rasulullah menyampaikan wa kullul mu'minina halqi. Setiap orang yang beriman dia akan binasa, akan sengsara di hari akhirat, akan menangis, akan menyesal. Illal alimin. Kecuali hanya orang-orang yang punya ilmu. Maka dalam Rasulullah cukuplah hadis-hadis yang bangga-banggakan ilmu. Ayat Al-Quran tren gepuja orang-orang yang beriman sehingga Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illallah, yang bersaksi kepada Allah yang pertama Allah, yang kedua para malaikat, yang ketiga ulul ilmi qa'iman bil qist. Sesudah Allah para malaikat dan juga yang kedua kedua posisi orang-orang yang punya ilmu. Nyentakan mandu-mandu berpegang ni Rasulullah hadis-hadis cukup dia berpegang kebun surga, berpegang celaka manusia yang hana ilmu, mandu-mandu supaya kita udah terbangkit jiwa kita. Hana yang lebih mulia di atas muka bumi ini, hana perkumpulan yang lebih kuat di atas muka bumi ini, hana kegiatan yang harus kita dahulukan di dunia ini selain daripada yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Makanya yang hebat tu ditanya orang dia, yang terpakat bertindra ke ahli ilmu hebat. Hai karena surganya nikmat yang paling mulia. Mutu tabla motor mewah, mandangnya payah tabur korban 10 tahun, 20 tahun baru merumpak motor mewah. Nyan pilih 5 tahun dah le. Untuk merumpak rumah mandang yang tadi oleh 10 tahun, nyan payah tabur korban hura-hura malam mata-mata payah kacau. Baru merumpak dua baru rumah mewah yang udep kita nyonya rumahnya lebih tahun kami ada dengan lain. Nyendukna. Tapi surga bayangkan tu hidup 1000 tahun lebih mewah daripada mobil mewah, lebih indah daripada rumah di dunia ini. Mungkin jika balik-balik palir mentah. Hanya jika tak naik mata lainnya, kita dua-dua ada santai-santai mendapatkan nikmat surga. Tidak mungkin. Menyedukno perjuangan kita nyong-nyong. Nyo hanam tam nepol pimandungnya dan mengalih surga hanam mungkin. Menyedup lagi ilmunya matang belaan ke surga memoto antara empat menyedupno dan empat biwate. Hai 3 minggu 3 bulan. Nyan kapur saya lagi aku 3 minggu 3 minta pen. Pajang merupa pertama. Nah yang 9 3. Nah yang 3 lagi oh 3. Nyo tidak pernah terbayang katanya untuk mendapatkan kebaikan. Cuman Allah sayangkan katanya kelipat-lipat amalan itu. Kelipat-lipat kebaikan yang Allah berikan kepada katanya. Sehingga tak hadir dalam majlis ilmu, kagak buka pintu surga oleh Allah. Sehingga dia kumpul kebaikan, Allah kelipat-lipat pahala. Sehingga tapi sedekah kepada para ahli-ahli ilmu, Allah dijadikan kebun-kebun surga.
Karena gelipat-lipat lagi yang ke makanya harapan juga untuk menjadi ahli-ahli surga. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, betatu pula kita bersama bahwa yang paling pengorbanan kita orang-orang yang tidak punya ilmu, yang hadir dalam majelis-majelis ilmu, nyoprak tak tubuh kita. Dan tak ni dapat tino halam lagi rupa ni hana lewu ni. Berat ini perjuangan. Dan nyo ke jalan kita nyo, tariqu ilal jannah adalah al-ilmu. Wa tariqu ilal nar al-jahlu. Jalan menuju surga itulah ilmu, jalan menuju neraka adalah kejahilan. Nyo bak tabah jahil dalam tubuh nyo prakatan. Para ulama-ulama nyo pi bagi didik kita nyo dikorbankan berbagai macam kehidupan beliau lagi almarhum Abu hanya demi untuk keselamatan kita nyo, tapi kita nyo kadang-kadang hanya tidak selamat karena tak abaikan jasa dan nasihat-nasihat daripada beliau. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka urunnya berkorban banyak. Untuk menjadi ahli surga, menjadi ahli ilmunya betul-betul berkorban. Lagi tak berkorban udit kitanya untuk sehat. Karena ilmu itu merupakan makanan-makanan rohaniah daripada kitanya. Mungkin kan makanannya dapat seminggu tiga. Ulam dia punya cukup jaikan. Gizi cukup le. Hana mungkin dia pada makanannya si beliau tiga. Maka punya urang yang buat 3 minggu 3 yang selesai lagi urang pada si minggu 3. Hiban urang yang pada si minggu 3 jadi kalau ada muka urang. Yang kemudian muka urang kalau lemaikan. Man tayo thabe kerorot kita thabe urang TBC mah na gatung. Tapi nya le malaikat atung muka tayo cukup hiru-hiru lagi tayo khem urang TBC. Nyo ke yang perle kita urun. Makanya mandung-mandung kita nyo ku mantang posisi kita perlu pengorbanan besar. Para orang-orang yang jahil maka yang berkorban yang bagi urungan kan kerja. Urung-urung jahil yang bagi urungan tamang neraka gunyan kan gara-gara gecok penggok. Orang-orang jahil dia masuk neraka jahanam kan gara-gara korupsi. Orang-orang jahil masuk neraka jahanam bukan takabur karena memang mereka jahil. Dia masuk neraka jahanam akibat daripada kejahilan. Wa ahlur rasatiki bil jahli kata Rasulullah. Para ahli rasatik, masyarakat biasa, orang-orang tidak punya ilmu yang menjadi pengorbanan yang paling besar terhadap mereka, yaitu untuk menjadikan diri mereka sebagai ahli-ahli ilmu. Menyebutkannya orangnya tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin, para orang-orang terhormat, orang-orang terpengaruh, nyata neraka tayo kan gara-gara jahil, kan gara-gara hana baca Quran, kan gara-gara lengitanya uronyo hana pernah hadir dalam majelis ilmu. Menyebutkannya tokoh. Ya, selamat datang. Para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang terhormat, para pemimpin-pemimpin masuk neraka jahanam kan gara-gara hana baca Quran. Para pedagang-pedagang masuk neraka jahanam kan gara-gara hana sedekah. Tapi yang perlu berkorban para pemimpin-pemimpin hari ini, yang hebat betul oleh para pemimpin, be'ro hujau harta goknyo pengorbanan yang paling besar. Tokoh-tokoh masyarakat yang bagi konyan kan gara-gara hadir dalam majlis bahkan dengan panitia urung begahaba lah. Tokoh-tokoh yang terhormat hari ini mereka masuk neraka jahanam bukan tidak ke masjid, tapi mereka masuk neraka jahanam akibat adanya rasa takabur dalam hati mereka. Nyoku yang harus berjuang para tokoh-tokoh urunyo untuk menghilangkan rasa takabur. Karena tanya saat karena kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berat bagi kita yang itu tabah rasa kehebatan yang ada dalam diri kita. Yang ini dengan berhaba go bunge. Yang tanda takabur.
Menanti para pemimpin orang masuk neraka jahanam gara-gara korupsi, tancuk harta gong. Nyampeng karena itu ada amanah yang paling besar dibagi ke orang lain. Menyatu tajak hadir dalam majlis ilmu, tajak tempat-tempat kebaikan hana begitu ya. Nyampeng yang karena itu hana soru nyampeng tancuk, itulah pengorbanan yang besar. Maka menyanyian datun lagi kita ya. Maka dia selamat di hari akhirat. Begitu juga dengan pedagang, kan gara-gara haram sedekah. Sedekah lebih ada orangnya juta-juta yang sedekah. Tapi yang paling berat bagi pedagang-pedagang yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka jahanam akibat daripada tidak berkhianat. Padahal yang sedekah kita, tapi bagi kita labah serta riba semua dulu. Karena perkalinan yang paling berat dalam kehidupan. Nya pernah dah hitung lagi dia mulai bunuh dan muka sampai jemput dumnala dan penguruhnya anda dah hitung saya. Dumnala berkhianat kepada orang lain kita tidak pernah menghitungnya. Maka kadang-kadang gara-gara dosa kita nyotanyo mandum yang lagi nyoke yang bisa membuat kita nyoronyo malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hai tak budak bawa teh malamnya tak hajud. Nyan ke gara-gara alimnya kata kerja ada tak cinta menggerak dan tinggal malamnya jaga. Berangkat puas alam HP kita berdua sampai ngeliung 20 bulan katanya. Kenapa? Karena yang membuat kita malas dalam beribadat selalu beralasan berhalangan tanya adalah akibat daripada dosa yang kita lakukan selamanya dalam hidup kita. Cuman karena ada tu puaga, patena masalah ada ingat dosa roh ada ingat. Berapa banyak kita takabur, berapa banyak kita mengambil harta orang lain, berapa banyak orang-orang yang telah kita tipu. Makanya lidah yang berdosa dia tidak mungkin sanggup untuk membaca Al-Quran. Mata yang berdosa tidak akan mungkin dia akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nekala dalam kehidupan kita yang rohnya. Nyan punya korannya hantar pernah tinggal di Tiro dah baca. Padahal kita bupi ngarumo jio. Payah pasal pengen ke dalam bupi payah kedai Honda so baca laga-laga saja. Hana edisi yang tinggal mesti go. Kan hancur, kan masalah hancur. Al-Quran bak tempat tu. Hana payah pasal pengen ke, hana payah bumi Honda. Nggih pada umur 26 20 halaman menumbuh 20 pun halaman korannya apa dah baca nya terus buat iklan dah baca. Nah yang kadang-kadang hanya itu dia orang-orang yang baru boleh baca tapi baca dia terus. Ini yang terjadi dalam fenomena manusia umat Nabi Muhammad. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Quran umat Nabi Muhammad? Siapa yang tidak tahu Al-Quran ini merupakan pedoman hidup dan ini yang ditanyakan di saat mereka berada dalam liang lahat. Wa ma imamuka? Apa yang menjadi pegangan engkau di hari akhirat nanti? Di saat Allah ditanya wa ma imamuka? Apa yang kita jawab? So anak tupu orangnya umat Nabi Muhammad Al-Qurannya lebih penting daripada Quran dan yang ditanya di dalam kubur dia. Tapi belaan 20 put boh halaman musikannya tak bacanya kabur mata-mata lemah itu biar orang-orang deh. Yang membuat tanya lagian yang sebenarnya wahai saudara sekalian kan gara-gara lillah kita baca Quran, kan gara-gara kabur mata tanya kita baca Quran, kan gara-gara udut tulisan kita baca Quran. Ada tanda Quran yang tulisan bebel jarau yang katanya kita baca. Kenapa? Lidah yang berdosa, mata yang berdosa. Lidah yang berdosa dia tidak akan mungkin sanggup untuk membacakan Al-Quran. Mata yang berdosa tidak akan mungkin dia akan membacakan Al-Quran. Karena mata yang berdosa dipersiapkan untuk menjadi mata-mata yang disiksa hari akhirat dalam api neraka jahanam. Maka jatah mata yang neraka jahanam. Wahai saudara sekalian, hanya mungkin mata yang berdosa uronyo dalam kehidupan tanya bisa melihat taman-taman surga di hari akhirat. Tidak mungkin mata yang berdosa akan melihat wajahnya Rasulullah dalam surga. Tidak akan mungkin terbayangkan. Karena mata yang selamanya kita lakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak pernah terjaga mata kita, dia selalu mengarahkan tanya untuk keburukan-keburukan.
Nyo yang pedai kita nyo yang tanya khawatirkan dalam kehidupannya. Makanya nenggalan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Wahai Muhammad, qul, katakan pada umatmu, katakan pada hambaku, lil mu'minin, khusus kepada orang-orang mukmin, yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, dzalika azka lahum. Pelihara mata mereka, jaga baik-baik mata mereka. Karena mata itu mata orang-orang mukmin, wahai saudaraku sekalian, dipersiapkan untuk melihat keindahan taman surga di hari akhirat. Zalika azka lahum, seandainya engkau menyia-nyiakan mata kalian. Karena dengan memeliharakan mata kalian akan bisa membersihkan hati-hati kita sehingga nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka yang berdaya sebagai kesimpulan daripada runtuhan uronyo pesantren yang dikelilingi kita uronyo tamu jasa pesantren ini. Ingat sejarah penggali kubur. Hanya Fir'aun yang mantap ubud, yang ibadat biasa-biasa mantap, tapi hasil daripada usaha dijuk kepada adik yang sedang belajar ilmu agama, dukna kebaikan yang didapatkan, kebun-kebun surga, kubur mereka berubah dari tanah menjadi sebuah kebun surga. Yang hanya diperhatikan Fir'aun pula manaknya yang nala pesantren ini. Maka udahnya uronyo yang kau berjasa selamanya, mereka tinggalkan jasanya. Bapun yang kau pernah tanya uronyo, lampuh yang kau pernah tanya cah uronyo, uronyo bersama-sama kembali membangun adanya. Demi tanya uronyo untuk tak kembangkan dan kembali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menyuruhnya ada awal mati juga ada yang baru udip dia tanya sini ada yang lom mati tanya lah udip nama tak awal yang ke menan dia sampai panjang. Maka hari ini marilah berkorban dalam kehidupan Allah. Nyo isi hati lentuan yang Tuhan sampaikan. Dan hanya pernah lentuan juga lambang sebuah tempat kecuali nyo. Lun laki maaf ya seandainya nyo bersalah. Maka saat lun itu satu perkataan daripada kia yang ada di luar Aceh. Ternyata gobunan berkorban. Memang benar mereka fikir. 20 tahun kalau dia tak peh bapa lino 20 tahun dia kata lawak sumen lino idayahnya. Tetapi akhirnya terputus dengan begitu saja. Hanali mengalir pahala kepada saya. Hanali mengalir pahala ke adik-adik kita, ke abang-abang kita, ke keluarga kita, menanti masyarakat yang ada di sekeliling hari ini. Maka apanya tempat dibangun oleh nenek kita yang awal. Tempat bekerja sama oleh keluarga-keluarga yang awal. Yang urangnya nuronyo sudah menikmati. Maka bagaimana dengan kehidupan kita yang setelah ini nanti? Pada saat kita bawa kepada Allah lagi yang kagum oleh nenek kita. Pada saat kita kembali dalam liang lahat, lagi yang pernah kembali keluarga-keluarga ini, apa yang kita dapatkan ya seandainya kita yang hanya berjasa di sini. Hanya tempat lain dengan berjasa laudemnya. Nyoke kebutuhan rohaniah yang sedang kita galakkan. Menanti anak-anak kita yang uronyo, hana bahagia bagi kita yang uronyo apabila anak kita yang menjadi manusia-manusia yang jahat. Karena rezeki yang paling tinggi bukan harta, bukan jabatan, tapi rezeki yang paling tinggi adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa membawa kita kepada surga. Nyan anak kita yang adalah tubuh daripada kita. Maka gara-gara uronyo le di antara kita lah sia-siakan kebutuhan rohani yang perlu. Le di antara kita yang uronyo. Le dan raganya uronyo kadang-kadang tak sia-siakan kebutuhan rohania daripada anak-anak kita. Maka kadang-kadang anak kita uronyo hancur. Gara-gara terjaga mata anak kita, maka le para pemuda uronyo yang main judi game, le yang makan yang haram, le umat Nabi Muhammad uronyo cukup le baju yang harum. Hanaya ini borokan baju yang harumnya uronyo elit-elit agak. Inoto yang paling bawah mereka makan yang haram. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya yang haram hari ini. Padahal semua katanya wadah dilahirkan jamu dalam keadaan suci dan bersih. Lapan kharat hukum mimbat nikum wakal hukum tahir. Tanya wahai ulun silon yang inang-inang, dukna darah yang tak tule wadah saat lahirkan anak katanya. Apa yang kita dapatkan daripada mereka? Kenapa ada pemuda hari ini yang menjadi penjahat? Kenapa ada pemuda hari ini yang menjadi pemabuk? Kenapa ada pemuda hari ini yang berkhianat? Kenapa ada pemuda hari ini yang makan yang haram? Padahal mereka dilahirkan daripada orang-orang yang suci, orang-orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghancurkan mereka? Hana pemuda wadai kelahi ya Allah pun kan ju kaji kepenjahat hana amdiro. Hana pemuda yang wadai lahir, hana manusia yang lahir di atas dunianya wadai saat lahir mereka menjadi manusia-manusia yang berkhianat, tidak ada. Dan juga tidak ada seorang pun manusia hari ini yang begitu lahir dia menjadi manusia celaka dan durhaka. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi-bayi yang lahir mereka semua suci, bersih, sama bentuk manusia antara satu dengan yang lain karena mereka lahir daripada orang-orang beriman. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Karena dua orang tua mereka akhirnya mereka menjadi Nasrani, dua orang tua mereka akhirnya mereka menjadi Yahudi, dua orang tua mereka penyebabnya akhirnya mereka menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah, menjadi manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenapa orang tua yang disalahkan dalam kehidupan? Tanya orangnya tak sia-siakan rohaniah mereka. Umi sekalian, ni anu dah ada pada hukum yang tate pabe wate mujim-jim yang punya kita menglampur anak dia. Budaya orang Cina yang agak mulai bunuh kena berangkat dan minta makanan kita menglampur anak dia orang. Tapi rohaniah mereka tak sia-siakan. Hana pernah katanya berkorban untuk rohaniah mereka. Hana pernah dia tak apa-apa. Anak dia haitan baju bu, tak hulung, haitan gelung, tak peam, tak rakan-rakan, tak habis wate. Bu bak jalan tu sampai-sampai. Bahkan bulan jara katanya muno sampai tho punya yang penting punya ditamang dalam perut anak-anak katanya. Nyanduk le katanya orangnya setia kepada jasad anak-anak katanya. Tapi rohaniah mereka pajan yang nak berkorban katanya. Dia tak ajuk anak bapa dia tak pegang dua garo hana hai tim roy. Hai tim kahai gengah hai tim. Yang kaya nak alasannya apakah pantas anak katanya yang sebenarnya menjadi manusia yang baik, dia menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah, yang sangat menyedihkan wahai saudara sekalian. Anak katanya sehingga hana rupa nikmat daripada Allah. Anak katanya sehingga tersiksa selama-lamanya daripada api neraka jahanam. Dia tidak pernah menikmati surga, menikmati kebahagiaan, menikmati keindahannya surga karena olah daripada kedua orang tua mereka. Seandainya mereka lahir dari orang-orang baik, mereka lahir daripada keluarga-keluarga yang baik, sungguh mereka menjadi manusia-manusia yang akan tenang di hari akhirat, menjadi ahli-ahli surga. Nyo sangat berhati-hati dan ditanya harus waspada dengan kehidupan Tuhan. Negala mendang apabila majelis-majelis ilmu yang dibagikan makanan rohaniah, duna yang teruk. Nyo nasinya. Nyam tak bagi beri subsidi nya. Masih beri si sadla siare di 27 hari. Nyam puno huru nyam hanse nyam. Nyam tempatnya ada nya tak bagi beri di tiang orang nya siare na iblau tapi 27 hari puno huru. Jadi yang namanya jasmani hidup nan pengorbanan dia. Mia sakitnya langsung dia tertumbat, tapi korbankan harta yang banyak. Hansip spesialis tajam pada hansip pada doktor tajam spesialis hansip 6 nangro tapi tubuh urban nangro. Yang penting tubuhnya sehat tapi rohaniah tidak pernah tanya perhatikan. Padahal saudara sekalian, kita trek rohaniahnya tinggal dunia ini. 60 leto, jasmani tayo 60 leto, nanang kaji makanan ulah. Tayo na trek tham masalah dunia yo. Hebok tahap bagai, tahap pun yang tuk thon yupnya macam kilat-kilat. Muya tuk thon water kamu kulat tu. Ada berano ada setiap kulat tu. Muya tuk water kamu lain kulat. Menyelihat tuk thon 60 thon yang kalian uri lampu bumi yang kata kubur ni. Mereka sudah dimakan oleh ulat-ulat yang ada dalam kubur. Dukno perjuangan katanya hanya ada putra ulat di dalam kubur. Tapi kemana rohaniah mereka? Rohaniah mereka diangkat oleh malaikat di hadapan Allah. Dia hidup 1000 tahun nanti. Sebuah rohaniah yang akan hidup 1000 tahun, rohnya hana pernah tapi makanan. Hana tak pernah tak peduli, hana pernah tak perhatikan. Apa yang menjadi nasib daripada katanya urangnya? Maka pantas akhir dia katanya menjadi manusia. Nyo urangnya wahai saudara dan sekalian, jangan mendalimi mereka, jangan menghancurkan kehidupan mereka. Sesungguhnya mereka dihidupkan dalam keadaan suci dan bersih oleh Allah di dunia ini. Maka jaga rohaniah mereka, perhatikanlah rohaniah mereka. Tak biarkan anak-anak di pajuh yang harum. Hai bubur
kebaikan karena yang haram dalam perut mereka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta yang haram, harta anak yatim, nyajamun harumnya harta anak yatim karena leluthan. Anak leluthan macam itu cukup beliau ke ada harum. Peng sabu-sabu, riba, korupsi, cuat agam, cukup beliau ke ada harum urangnya. Bertaduk mulai kedanya, menyagedanya urang yang paju ada harum. Yang sebenarnya yang kita makan adalah neraka jahanam. Rumah yang kita nyawa rumah neraka jahanam. Mobil yang kita nyawa mobil neraka jahanam. Walau orang-orang telah menghormati kita. Anu yang kita nyawa yang neraka jahanam yang dia tuntut selalu. Maka ada yang takasu, ada yang harumnya sabe-sabehan mengarah tanya dengan kebaikan. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi, kata Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka dia yang memintalah neraka jahanam. Maka wajib duduk pada tempat kebaikan yang menuju surga, dia akan beralih kepada neraka jahanam. Ada berangkat putar papah di dalam surga, tapi ini ada haramnya yang diberikan. Dia meminta neraka jahanam, tubuh mereka memohon neraka jahanam. Itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Orang-orang yang memakan harta yang haram, maka sesungguhnya yang dia makan yang sebenarnya adalah neraka jahanam. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo tempatnya ke tempat bimbingan rohaniah bagi manusia-manusia. Bertanya yang ada di sekeliling uronyo, bertanya kenapa aja uronyo yang karena di depan mata kita. Dan Tuhan juga pernah mendengarkan cerita zaman Mbah Abu tentang almarhum daripada Abu. Mungkin kita dulu yang malah pada tempat roh. Tapi Abu digampungnya, dibudi dalam bukan kemukiman budi mesra, bahkan gampung budi merokannya. Beliau di sini juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luar biasa. Cuma cerita-cerita yang disampaikan di Abu Jamun putra kelebihan daripada Abu. Salah satunya adalah orang tua beliau benar-benar menjaga anaknya. Benar-benar mereka berkhidmat kepada para penuntut-penuntut ini. Nyan boh kaya yang beralih Abu, boh kaya phone di rumah ayah Abu. Nyan langsung juga ya anak juga keluarga. Nyan tu beliau berkhidmat. Sampai-sampai lagi ya. Itu sih kau minta anak mangan. Nyan sampai-sampai lagi ya. Asaina bohon yang rodnya yang gede udaya juga khidmat bure-bure dengan hidayah. Abu wadanya nanti bubur di dalam belajar. Ternyata akibat daripada berkhidmat kepada para ulama, Allah jadikan lagi terpegang dalam ta'lim. Anak kitanya menjadi ulama. Anak kitanya menjadi ulama, pasti cucu-cucu kitanya juga akan menjadi ulama. Yang sejarah yang paling raya yang sebenarnya yang harus kitanya tiru goyo kata jak kenonya kali dia dapat je kau ka selesai kabeh. Tok lemput tok yang ada tok di goyo. Hana inilah jasa-jasa. Kitanya ulama punya kesempatan besar. Kitanya yang ada di sekeliling dayanya punya kesempatan besar dan adanya hana sampai terlupa. Hana kada dapatkan adanya. Mandu-mandu urang lain kadang hawa tapi hai nampak adanya di sekeliling mereka ada sebuah pesantren, ada sebuah kebun surga. Ini kebun surga yang disampaikan oleh Rasulullah. Han mandu-mandu urang hidup lagi berimannya kepada Allah. Han mandu-mandu urang beriman kepada Allah. Memang manusia yang lahir di dunia banyak. Semenjak masa Nabi Adam sampai hari akhirat banyak manusia yang lahir, tapi hana mandu beriman. Orang yang berimannya juga demikian. Hana mandu-mandu selamat, hana mandu-mandu punya ilmu, hana mandu-mandu punya kesempatan untuk berjasa kepada ilmu. Maka adanya kejasa yang paling raya bagi kita yang akan hidup ratusan tahun di masa yang akan datang. Yang kitanya uronyo puyang berkorbanlah. Tanya yang punya pikiran yang jernih silakan. Kitanya uronyo yang punya harta sumbangkanlah harta kitanya. Mudah-mudahan ada kitanya di masa akan datang menjadi orang-orang, menjadi para ulama yang kebahagiaan yang paling besar di saat kitanya melihat anak-anak kita menjadi para ulama-ulama. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, mungkin hanya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan tanya mandu-mandu bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan
yang kadang-kadang terlalu lantang Tuhan bicarakan, tapi Yohana memang tujuan sedikit pun, tapi yang Tuhan inginkan adalah ini rasa uragun isi hati daripada Allah Tuhan. Tanya juga masyarakat para santri-santri yang ada di sini, bersabarlah, tabahlah. Tanya uronyo benar cita-cita yang tinggi, benar uronyo dan tanya uronyo adalah keinginan daripada para ulama-ulama pendahulu tanya. Wujud katanya orang-orang yang akan membawa keluarga katanya kepada kebaikan. Di saat katanya ruh tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat majlis ilmu, nyoka terbuka lebar katanya untuk menjadi ahli surga. Mudah-mudahan tanya yang berkumpul pada malam pada ulo yang berbahagianya. Allah berikan rahmat kepada katanya, Allah berikan kasih sayang kepada katanya, dan katanya sampai dalam doa karo turonyo hanjit ulama. Karo turunnya hanjit turun alim, karo turunnya sampai berhalangan dalam ilmu. Maka berdoalah wahai saudaraku sekalian, baik sampai keturunan beliau hinggap lagi ya. Hana soco dengan Allah akhirat. Berdoalah setiap malam dan setiap waktu agar benar keturunan beliau. Hana ba'anu benar bak cuco, hana bak cuco benar bak keturunan di bawahnya. Nya sampai menyonyo handa rempak ruko dalam Islam puronya. Menyonyo hana terdapatkan katanya, maka katanya akan sia-sia dalam hidup. Maka salah satu jalan beliau kahaile katanya urungnya untuk menuntut ilmu, maka berkhidmatlah kepada ulama, berkhidmatlah kepada pesantren-pesantren, berkhidmatlah kepada santri-santri, karena santri-santrinya itu merupakan kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa bahagia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والعصمة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة هي رضا لك إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Zat yang mulia, Engkaulah yang menyaksikan kami, Engkaulah yang kasih sayang kepada kami ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apabila ada di antara kami yang hadir pada hari yang berbahagia ini penyakit yang menimpa kami, wabah yang sedang melanda kami ya Allah, maka sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami ya Allah. Hilangkanlah wabah yang sedang terjadi di dalam bumi, di dalam daerah kami ya Allah. Apabila ada di antara kami kesusahan, persoalan dalam hidup kami ya Allah, maka hilangkanlah persoalan dan kesusahan kami ya Allah. Tiada yang menghilangkan kesusahan selain Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada di antara kami dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah melahirkan kami, mereka telah mendidik kami, mereka telah berjuang untuk kehidupan kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan mereka ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Kumpulkanlah kami dan orang tua kami, saudara-saudara kami ya Allah dalam surga-Mu ya Allah di akhirat nanti. Ya Allah, Zat yang mulia, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salihah ya Allah. Jangan jadikan mereka orang-orang yang celaka di hari akhirat ya Allah. Selamatkanlah kami dan selamatkanlah mereka ya Allah. Jauhkanlah kami dan mereka daripada azab-Mu dan siksaan-Mu di hari akhirat nanti ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, ampunkanlah segala umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihilah semua umat Nabi Muhammad.
wahdi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Mereka orang-orang yang selalu diidam-idamkan oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa umat Nabi Muhammad, ya Allah. Ampunkanlah dosa umat Nabi Muhammad di akhir masa ini, ya Allah. Peliharalah mereka umat Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa asli ahwala umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah akhlak umat Nabi Muhammad, ya Allah. Perbaikilah segala kesalahan umat Nabi Muhammad, ya Allah. Terimalah taubat daripada umat Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, berikanlah cahaya nur, cahaya ilmu dalam hati-hati kami, ya Allah. Selamatkanlah jiwa kami dan tubuh kami dan keluarga kami di hari akhirat nanti, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.